Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fadli Ridwan. Saya Mahendra Satrio. Jadi kami di sini akan memberitahu perbedaan cuaca di Jepang dan Indonesia. Halo, nama saya Mahendra Satrio. Di sini saya akan menjelaskan mengapa musim di Jepang dan di Indonesia berbeda. Dimulai dengan negara Jepang. Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur, di timur Korea Selatan, dan di utara Taiwan. Negara dengan ibu kota Tokyo merupakan negara kepulauan dengan 4 pulau besar, yaitu Jepang adalah Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Jepang memiliki letak astronomis dari 20 derajat hingga 45 derajat lintang utara dari kepulauan Okinawa di selatan hingga pulau Hokkaido di utara. Dengan letak lintang yang jauh dari khatulistiwa ini, Jepang memiliki iklim sedang yang ditandai dengan adanya 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Perubahan musim terjadi akibat perubahan lokasi matahari terhadap bagian bumi atau gerak semu matahari, akibat revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Pada bulan Desember hingga Februari, revolusi bumi menyebabkan seolah matahari berada di selatan khatulistiwa sekitar garis bilik selatan Tropic of Capricorn. Ini merupakan wilayah di belahan bumi utara seperti Jepang mengalami waktu siang yang pendek. Terpaparnya sinar matahari dalam jumlah yang sedikit dan menyebabkan terjadinya musim dingin dan turunnya salju. Saat matahari bergerak ke utara menuju khatulistiwa pada bulan Maret hingga Mei, suhu menjadi hangat dan Jepang memasuki musim semi. Musim semi di Jepang sangat terkenal karena mekarnya pohon sakura yang menjadi ikon Jepang. Antara bulan Juni hingga Agustus, saat matahari berada di garis bilik utara, Jepang memasuki musim panas dan berada di suhu yang sangat tinggi. Kemudian pada bulan September hingga November, matahari bergerak ke selatan dan suhu Jepang mulai turun dan memasuki musim gugur dengan gugurnya daun-daun pepohonan. Dan ini ada beberapa foto-foto cuaca serta musim di Jepang. Yang pertama ada musim semi. Nah, pada musim semi ini biasanya banyak perayaan serta event-event lainnya. Yang kedua ada musim gugur. Nah, pada musim gugur ini di Jepang sangat indah dan cantik karena banyak sekali pohon giko atau pohon mapel yang bermekaran dan berwarna oranye hingga kekuningan, dan ada juga yang merah. Lalu ada musim panas atau yang biasa disebut dengan bahasa Jepang musim natsu. Nah, pada musim ini biasanya banyak sekali orang Jepang yang berpergian atau beraktivitas di luar ruangan dikarenakan pada saat ini cuaca sangat lembab, dan juga pada saat ini banyak sekali orang-orang yang pergi berlibur ke Disneyland Tokyo. Lalu yang terakhir ada musim dingin atau musim fuyu. Nah, pada saat ini cuaca memang sangat dingin sehingga suhu mencapai di bawah 0 derajat. Pada saat ini juga banyak sekali masyarakat Jepang yang bermain skate atau kayak bermain salju dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rio, bahwa perbedaan dari Indonesia dan Jepang itu, hal ini dikarenakan juga karena Indonesia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator yang beriklim tropis, yang berarti mempunyai 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau. Sedangkan Jepang tersendiri letaknya ada di wilayah bumi yang beriklim subtropis. Oleh karena itu mempunyai 4 musim, yaitu gugur, dingin, semi, dan panas. Nah, seperti tadi yang udah saya bicarakan dan jelaskan bahwa Indonesia hanya memiliki 2 musim, itu juga ada penyebabnya dari letak geografis. Kenapa Indonesia bisa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan? Karena secara astronomisnya Indonesia itu berada di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, dan di antara 6 derajat lintang utara hingga luas 11 derajat lintang selatan. Lantas, apa sih penyebab Indonesia hanya memiliki 2 musim, sedangkan di Jepang sendiri itu ada memiliki 4 musim?
Karena mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau tadi, ternyata mengapa Indonesia memiliki dua musim, ya berdasarkan secara astronomisnya Indonesia ini dilalu oleh garis khatulistiwa. Nah, jadi ini musim hujan di Indonesia. Sebenarnya untuk saat ini di Indonesia tersendiri musim hujan itu sekarang sudah tidak beraturan datangnya. Karena kadang di Indonesia juga hujan suka datang tiba-tiba bahkan tanpa prediksi. Lalu ini beberapa foto musim kemarau. Di Indonesia tersendiri, musim kemarau banyak sekali manfaatnya bagi para petani dan para pekerja di bidang alam lainnya. Karena di saat ini juga banyak manfaatnya seperti bisa menanam beras, menanam padi, dan melakukan banyak hal lainnya. Nah, yang terakhir, jadi ini adalah beberapa video dan akun YouTube yang merupakan referensi dari kelompok kami. Nah, untuk video-video ini sudah saya taruh linknya di description box. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.